Oke, udah saya record ya Mas ya, udah jadi host. Ya, makasih banyak, Mas. Cek. Suara, gambar, share screen aman, teman-teman? Oke, thank you responnya. Baik, kita mulai langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul, bisa bertemu lagi ya di kesempatan hari ini. Dan ini mungkin pertemuan terakhir karena teman-teman akan ujian besok ya. Ada yang ujian SIMAK. Mungkin ada yang masih ikut ujian di tempat yang lain, masih harus berjuang ya, tapi untuk kelas kita artinya memang berakhir hari ini ya. Dan ini sifatnya juga sekedar tambahan saja karena ada teman yang minta untuk untuk mungkin bahas ya soal-soal SIMAK, maka saya pilihkan saja ya materi yang ketinggal ya dan terutama yang mungkin sering. Jadi saya ambil bab-bab yang atas ya. Ini udah saya susun dikit ya, mudah-mudahan waktunya cukupnya. Nah, coba kita lihat ya, ini sebaran soalnya udah teman-teman lihatlah. Ini untuk SIMAK itu sel ya, fisiologi tanaman, substansi genetik, metabolisme ya, animalia dan seterusnya. Saya baru bikin tadi beberapa bab ini yang tersisa yang belum pernah disentuh ya di babnya sendiri, terutama yang sering aja saya ini. Jadi ada sekumpulan soal yang dia satu searah begitu ya. Misalnya di bab sel, ini yang paling banyak soalnya kan sel. Seingat saya sebelum bahas detail konsep ini yaitu tentang mitokondria, DNA, kemudian kloroplas ya yang dekat-dekat dengan itu. Ada beberapa soal yang dia mirip ya konsepnya. Jadi kita satukan pembahasannya. Nah, kita mulai dengan soal pertama, teman-teman. Ini kita lagi ngomongin sel. Saya nggak bahas detail lagi tentang sel apa sih ya. Prokariot, eukariot, macam-macam organelnya. Dari yang pembentukan protein dan sekresinya, ya ada nukleus, ribosom, RE, badan Golgi, pencernaan dan penyimpanan, lisosom, proksisom, vakuola, kemudian ada metabolisme, ada organel berupa mitokondria, kloroplas, dan macam-macam kayak transport itu ada membran ya, ada untuk penyokong, ada dinding dan ada sitoskeleton dan ada pembelahan sel namanya sentrosom. Itu teman-teman diingat-ingat lagi ya, dibaca. Masih sempat nggak sih kalau mau baca hari ini? Kita lebih banyak berdoa lah mungkin hari ini ya. Jadi ini kelas penutup, habis itu ya teman-teman banyak sisa waktunya dipakai berdoa aja ya, karena ya kalau mau baca dari awal lagi kan udah nggak cukup tuh waktunya. Nah, coba kita bahas nih ya tentang sel ya. Ada pernah pertanyaan keluar di SIMAK ini. Apa sih yang tepat tentang DNA dari mitokondria? Ada yang pernah belajar soal ini? Udah pernah dibahas? Entah udah pernah dibahas belum di kelas di kelas live-nya ya, yang bareng Kak Arum. Oke.
4 saja. Oke, 4 benar. Oke. Oke, tinggal belajar analisis benar ya. Jawabannya yang 4 saja. Diwariskan secara eksklusif dari jalur ibu. Nah, saya bahas ringkas. Saya nggak ingat saya udah bahas apa belum sebelumnya ya di sesi-sesi sebelumnya saya bahaskan ringkas. Yang nomor 1 memiliki struktur dupleks melingkar dari ribonukleik asid. Ada yang ingat kenapa nomor 1 salah? Yang nomor 4-nya benar ya. 4 saja yang benar nih. Tapi teman-teman kan konsep dasarnya harus tahu kenapa jawabannya 4 saja. Kenapa yang lain salah ya. Sehingga ketika keluar soal yang mirip, teman-teman tetap bisa jawab. Kenapa nomor 1 salah? Oke, ya. Struktur dupleks melingkar sampai kalimat itu benar banget. DNA mitokondria itu dia dupleks, double ya. Kemudian dia melingkar, tapi kenapa? Kata belakangnya dia bilang ribonukleik asid. Ini yang menipu nih. Nah, ini RNA. Padahal kalimatnya jelas, udah ngomong DNA mitokondria. Mitokondria punya RNA enggak, teman-teman? Mitokondria punya RNA, menghasilkan RNA enggak? Atau pertanyaannya diganti? Ya. Jadi semua makhluk hidup, materi genetik dasarnya adalah DNA, gitu kan ya. Tanpa pengecualian, nggak ada makhluk hidup di bumi ini satupun ya yang sudah kita temukan secara teoritis sekarang, nggak tahu nanti ke depan mungkin saja ada pengecualian, tapi yang informasi yang udah sampai ke kita sampai saat ini, semua makhluk hidup materi genetik utamanya itu berupa DNA, ya, baik DNA utama maupun DNA sifatnya tambahan misalnya ada pada DNA plasmid, itu berupa DNA juga gitu, semua makhluk hidup gitu ya. Nah, dalam jalur ekspresi gen nanti kita lihat DNA itu harus diterjemahkan jadi mRNA baru nanti jadi protein gitu. Maka nanti ya semua makhluk hidup juga nanti ngasilin RNA juga gitu kan ya. Hanya virus, dan virus itu catatannya bukan makhluk hidup. Dia mungkin boleh dikatakan transisi antara makhluk hidup dengan benda mati karena dia punya ciri mati, ciri hidup gitu. Jadi kalau ada pernyataan semua makhluk hidup materi genetiknya pasti berupa DNA, itu benar banget ya. Maka 1 salah, 3 salah. Ada yang ingat kenapa nomor 3 salah? Kata yang mana? 1 kata teman-teman yang membuat kalimat nomor 3 salah. Kata yang mana? 1 kata perlu dicoret biar dia benar. Mana kata punya nih? Oh, sorry. Ya, betul ya, kata semua. Kalau kata hanya, kalau nyoret kata hanya, mengkode semua enzim yang diproduksi mitokondria. Jadi mitokondria itu teman-teman bayangin, dia adalah organel nih ya. Gambarnya gini ya. Dia adalah organel, kenapa? Dia bermembran ganda. Ini, membran rangkap, ini ada membran plasmanya. Diingat-ingat struktur membran plasma, teman-teman. Ada fosfolipid bilayer, kemudian ada protein integral, protein perifer, ada namanya glikoprotein, glikolipid. Yang pernah keluar di SIMAK juga itu yang bisa berubah-berubah, struktur membran sel yang bisa berubah-berubah adalah yang mana? Glikoprotein sama glikolipid. Ya. Kalau yang lain enggak, itu bisa termutasi gitu ya. Itu yang membedakan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, bagian glikoprotein, glikolipidnya. Nah, kemudian dia punya apa? Dia punya ruangan gede. Ada yang ingat nama ruangan gede dari mitokondria? Ruangan besarnya ini, karena adanya membran, konsekuensinya ada ruangan di dalamnya. Ada yang ingat istilahnya? Ruangan gedenya ini
Oke, mantap ya. Matriks mitokondria. Ada yang tahu apa gunanya matriks mitokondria? Atau apa isinya minimal? Biar kita ada gambaran apa sih dia sebenarnya nih hakikatnya mitokondria ini. Oke, Genta mantap ya. Matriks mitokondria tempat terjadinya siklus Krebs. Satu lagi. Oke, DO dan SK. Ya, apa cuman ini? Enggak. Banyak reaksi dilakukan di sana. Jadi di antara fungsi tubuh kita, teman-teman, itu adalah energi. Teman ingat ya, fungsi nutrisi yang pernah kita bahas itu ada dua. Pertama adalah untuk energi, yang kedua adalah untuk pembentukan biomolekul. Untuk bikin biomolekul, untuk bikin asam amino, glukosa, ya. Kita punya gen yang menyandi asam amino, glukosa, kemudian apalagi lipid, lemak, kolesterol, itu kita mungkin punya gennya gitu. Maka di antara fungsi mitokondria adalah membentuk, selain energi dia juga bisa membuat prekursor untuk pembentukan asam amino. Ya. Jadi molekul-molekul yang dibuat di sini di dalam siklus Krebs sebagiannya nanti ada dipakai untuk bikin asam amino, teman-teman. Jadi fungsinya dua tuh mitokondria. Dia bisa untuk energi yaitu DO dan SK, dia juga punya enzim yang berperan dalam pembentukan asam amino. Gitu. Ya. Maka strukturnya teman bayangin di dalam sana ada apa? Ada ada protein, ada karbohidrat, ada lipid, ada enzim ya. Kenapa dengan semua itu dia ada karena dibuat? Siapa yang membuatnya? Siapa yang membuat bagian-bagian dari mitokondria? Ada yang ingat? Siapa yang membuatnya? Dia sendiri apa butuh bantuan tempat lain? Mitokondria teman-teman nih. Ini membran dalamnya membentuk, membran dalamnya kelipat-lipat membentuk krista ya. Di dalamnya ada apa tuh? Rantai transfer elektron. Di sana ada protein-protein yang berperan dalam tahap STE, gitu kan ya. Nah, ini semua protein-proteinnya siapa yang bikin? Jawabannya sebagian dibuat mitokondria, sebagiannya dibuat melalui jalur transkripsi translasi yang asalnya dari nukleus ini. Jadi nukleus itu punya gen, punya DNA banyak banget ya. Dia banyak. Sebagian DNA-nya itu menyandi enzim atau protein yang terlibat di mitokondria, terus dikirim ke sana nanti ke mitokondria. Bahkan di sini tertuliskan ada 1.500 protein kalau di sini, kurang lebih yang asalnya mungkin dari nukleus tuh. Hanya sebagian kecil banget yang mitokondria bisa bikin sendiri. Ya. Jadi dia ini enggak benar-benar mandiri. Biasanya disebut dengan istilah semi otonom sifatnya ini mitokondria kita nih. Jadi dia enggak autonomi sendiri ya. Dia tetap bergantung sama DNA-nya mitokondria, tapi tetap dikatakan dia bisa bereproduksi. Kalau di soal ngatain berikut organel yang bisa bereproduksi sendiri, jawabannya ada 2 organel. Siapa itu? Mitokondria sama kloroplas ya. Nukleus boleh juga jadi hitungan. Kenapa? Karena punya DNA sendiri. Nah, gitu. Maka kalau kita tulis nomor 3 hanya kita coret, mengkode semua enzim yang diproduksi mitokondria salah. Kenapa? Karena sebagian besar bahkan enzim itu dibuat dari nukleus gitu. Maka yang dicoret adalah kata semua. Hanya mengkode sebagian kecil kalau pengen ini. Sebagian kecil enzim atau protein yang diproduksi oleh mitokondria. Nah, kemudian ya, nomor 1 salah, 3 salah. Nomor 2, menyumbang 25% dari total DNA mitokondria. Banyak banget, 1/4 teman-teman ya. Ini padahal kalau kita lihat ya, genom dari nukleus ini dari totalnya ini ada kurang lebih 3 miliar ya. 3 miliar ya terjemahnya. 3 miliar pasang bahasa. Jadi 3 miliar huruf G, C, A, T, G, 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 B, dan seterusnya. Bandingkan dengan genomnya mitokondria, DNA mitokondria cuma 16.569. Berapa persen itu? Nggak sampai 1% mungkin. Ya. Jadi dikit banget. Ya. Padahal dia bilang di soal 20% terlalu gede. Ya. Jadi DNA mitokondria itu apa namanya? Hanya sebagian kecilnya.
Jadi dia mengkode sedikit aja nih. Jadi kalau kita lihat ternyata teman-teman DNA mitokondria kalau di sini hanya mengkode 5 apa ini ya? 5 bagian aja. mRNA 13 mRNA ini, 2 rRNA, 22 tRNA, mito saya nggak detail ini ya. Dan cuma ada 5 atau 6 nih yang disandi sama dia sendiri. Bisa di skip aja kali ya. Kenapa disebut apa maksudnya diwariskan secara eksklusif dari ibu? Ya. Nah, teman-teman masih ingat ya konsep fertilisasi nih. Sekalian saya bahas soal yang lain ya tentang fertilisasi. Jadi ini seksi banget ya konsep sperma ini pernah kita bahas juga ya. Biasa ditanyakan di soal, pembuat soal senang bahas dia. Jadi ringkasnya bagian sperma laki-laki itu ada 3, ada kepala. Saya biasa sebutnya ini leher ya. Kalau ini potongan tengah ya leher. Terus ada ekor. Jadi ada 3 bagian tuh. Flagellum ya. Dari 3 bagian ini ada berapa? Ada 4 ya organel penting yang mungkin bisa ditanyakan di soal. Ya. Pertama, organel yang menyusun flagella, ekor dari sperma. Ada yang ingat? Ekor dari sperma itu ternyata adalah modifikasi dari salah satu dari 13 organel yang saya bikinkan catatannya di slide. Dari kan ada 13 ya, dibagi jadi 4 kelompok dari nukleus, ribosom, RE badan kulit sampai dengan yang paling ujung sentrosom namanya. 13 organel itu ternyata ada dari mereka itu yang membentuk flagella. Siapa dia, teman-teman? Atau yang menyusun flagella. Oke, mantap. Mikrotubulus atau mikrotubul boleh ya. Dia masuk organel apa kelompok besarnya? Flagella ini, ekornya ini ternyata berupa mikrotubulus. Salah satu dari 3 jenis mikrotubulus. Salah satu dari 3 jenis oke, mantap ya. Sitoskeleton. Ya. Sitoskeleton. Kalian mungkin masih ingat ya pertanyaan di SIMAK. Organel berikut yang berperan berperan memberikan bentuk pada semua makhluk hidup. Ya. Maka jawabannya di sana apa? Sitoskeleton juga. Kenapa? Karena sitoskeleton rangka sel ada pada semua makhluk hidup. Beda dengan dinding kan ada 2 di sana yang kemungkinan bisa memberikan bentuk sel, dinding sel atau sitoskeleton. Kalau dinding kan nggak semua makhluk hidup punya. Tapi kalau sitoskeleton ya semua makhluk hidup punya. Nah, bedanya prokariot dan eukariot, kalau eukariot punya 3 jenis sitoskeleton. Mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediat. Jadi istilah mikrotubulus ini adalah sitoskeleton dan teman-temannya 3 yang lainnya. Ini khusus pada eukariot. Pada prokariot, sitoskeletonnya bukan mikrotubulus, dia protein yang lain. Nah, itu saya pengen tambahan aja istilah itu ya. Nah, udah ketemu satu nih. Satu organel. Organel kedua jadi siapa ekor sperma ini berperan untuk bergerak ya, memungkinkan sperma bisa bergerak menuju tempat ovum ya, sehingga mereka bisa melakukan fertilisasi, maka butuh energi. Nah, organel kedua namanya mitokondria, inilah yang ditanyakan di soal. Terletak di bagian lehernya ya. Fungsinya untuk energi jelas ya. Dia menyediakan ATP melalui proses respirasi seluler gitu. Nah, kemudian bagian ketiga dan keempat terletak di bagian kepala. Siapa itu? Pertama adalah nukleus. Jelas dialah yang membawa seluruh gen yang kita punya, genom yang kita punya dari bapak kita tentunya ya. Di mana genomnya tersusun atas 23 kromosom yang sifatnya haploid tentunya. Ini sifatnya haploid, N. Nah, kemudian bagian yang terakhir ada namanya akrosom. Dia berisi apa? Enzim, mengandung enzim digestif pencernaan.
Ada yang tahu akrosom ini siapa sih sebenarnya? Dia modifikasi dari organel apa di list organel itu nggak ada akrosom, ya. Ternyata mirip dengan mikrotubulus tadi, dia adalah modifikasi salah satu dari 13 organel yang teman-teman pernah pelajari. Apa itu? Dari kata digestif. Oke. Betul. Raksi Tambora. Tambora itu nama mana ya? Dia agak-agak Sumatera nggak sih? Benar? Oh, Nusa Tenggara. Saya asing ya, Nusa Tenggara agak asing. Itu nama marga artinya. Kirain nama. Oke, Gunung Tambora. Iya, iya, iya. Mungkin orang tuh senang naik gunung kali ya. Betul ini. Lisosom. Oke. Maka ketika terjadi fertilisasi ya, ovum ini nanti akhirnya ditembus. Jadi dia punya dua bagian pelindung ya. Ada namanya zona pellucida yang warna kuning di sini. Di luarnya ada namanya corona radiata, bagian dari sel-sel folikel. Kan dia dibungkus oleh folikel kan ya. Dia terletak di dalam folikel. Nah, ada sebagian dari bagian folikel itu membungkus dia. Ringkasnya ini adalah zona pelindung pada siapa? Sel telur gitu ya. Dan lisosom ketika melakukan fertilisasi itu akhirnya mencerna terutama bagian zona pellucida itu agar terjadi fertilisasi. Nah, maka ini pernah keluar soal gimana sih tentang fertilisasi itu? Nah, ini sorry ya. Fertilisasi mengaktifkan serangkaian reaksi yang memungkinkan menyatunya nukleus dari sel sperma dan sel telur. Berikut adalah reaksi yang terlibat dalam proses fertilisasi. Semuanya adalah bagian dari fertilisasi kecuali satu gitu. Karena yang satu itu mustahil terjadi dalam apa? Konsep fertilisasi. Nah, yang mana? Dari 5 pilihan. Reaksi akrosomal, kortikal, metabolik, polispermia, apa? Invaginasi. Kalian asing soal ini ya? Apa ini soal lawas banget sepertinya 2011 ya? Belum pernah belajar soal ini. Ringkas ya, ringkas saja ini. Jadi ringkasnya teman-teman, ketika ada sperma datang ya, ini sperma. Jadi bayangin tuh jutaan sperma datang ke satu ovum ya. Dan pasti hanya satu yang boleh berhasil masuk gitu ya. Dan hitung perbedaan, kita dulu itu mengalahkan banyak banget saingan lah ya dari teman-teman yang berhasil ketemu dengan ovumnya ibu kita tuh. Jadi dari kecil kita sebenarnya udah punya mental kompetitif istilahnya ya. Kita pemenang-pemenang nih waktu kita kecil nih. Ya. Dewasanya juga harusnya teman lebih semangat nih ya. Nah, bayangin ketika datang sperma yang mungkin jarak antara sperma yang lain itu cuma sepersekian detik ya, karena deketan banget kan ya, lomba-lomba itu dempet-dempetan kan mereka ya. Maka sperma itu kemudian bermigrasi ya, melalui apa ini penutup atau pembungkus berupa sel folikel yang tadi corona radiata ya, dan juga apa tadi itu zona pellucida. Kemudian dia berikatan dengan reseptor. Jadi di zona pellucida dari sel telur. Pengenalan lah mirip apapun itu di konsep biologi ada istilah pengenalan reseptor begitu ya. Konsep antigen. Maka di sini setelah terjadi pengenalan, oh ya benar ini ovum bukan sekedar batu gitu ya. Ini benar-benar ovum ya. Akhirnya ini akan memicu namanya reaksi akrosomal.
ya, yang menyebabkan sperma melepaskan enzim hidrolitik yang kemudian menembus zona pelusida tadi. Nah, melepaskan apa itu? Akrosomnya yang merah ini, ya. Enzim-enzimnya merah ini lepas sehingga nanti bisa tembuslah dia itu zona pelusida dan akhirnya membran sel dari sperma menyatu dengan membran sel dari ovum karena kan sama-sama membran sel bisa. Kita pernah pelajari di soal yang lain bisa terjadi fusi antara membran yang satu dengan yang lain. Bahkan di konsep fusi sel di bioteknologi, sel tomat sama sel kentang itu bisa menyatu membrannya, gitu ya. Sama juga ini ternyata bisa, meskipun ukuran sperma jauh banget kecilnya dibanding ovum ya. Nah, ini apa yang terjadi? Maka kemudian berikutnya ringkas ya, terjadi perombakan zona pelusida di rusa ya oleh enzim dari sperma itu yang kemudian dia bisa menembus membran plasma dari sel telur, membran protein dari sperma berikatan dengan reseptor pada sel telur, membran sel telur dan terjadi fusi. Ya, ini tadi udah disebutkan ya. Apa terjadi? Nukleus dan beberapa komponen dari sperma itu kemudian memasuki sel telur, gitu ya. Siapa? Terutama cuma satu sebenarnya, teman-teman. Siapa itu? Nukleus. Jadi yang masuk hanya nukleus ya. Adapun mitokondria itu tetap di luar sana. Maksudnya nggak ikut masuk dan bergabung dengan si ovumin. Itulah kenapa dikatakan tadi mitokondria kita jalurnya maternal. Ya, mitokondria yang ada di ovum itulah yang nanti diwariskan ke anak-anakannya. Mitokondrianya bapak nggak ikutan, gitu ya. Yang masuk dari bapak itu hanya menyumbangkan nukleus saja. Yang ada nukleus ada kromosom atau gennya di sana. Nah, ringkasnya setelah itu apa yang terjadi? Enzim yang dilepaskan tadi kemudian sejak reaksi kortikal ini kenapa mengeraskan zona pelusida, gitu ya. Jadi bayangin setelah satu sperma datang dalam hitungan sepersekian detik ya, maka dengan segera zona pelusidanya mengeras. Efeknya apa? Sel sperma yang lain nggak bisa tembus. Ya, saking cepatnya proses ini artinya. Ya, padahal jarak antar sperma kan apa istilahnya kan? Deketan banget ya. Ngalahin mungkin balap motor MotoGP itu. Jaraknya sepersekian detik ya. Maka itu ringkasannya ya, ringkasan dari apa namanya proses ini di slide ini. Jadi ada beberapa reaksi yang mungkin tidak disebutkan di sini, tapi cukup dengan informasi tadi sudah bisa menjawab soal. Ya, maka jawabannya di sini adalah betul, betul ya. Jadi harusnya apa? Reaksi biasanya kalau blocking polispermi ya, pemblokan harusnya kalau pengen benar reaksi pemblokan polispermi. Jangan sampai terjadi apa namanya? Sperma masuk bareng-bareng ya, hancur nanti sel telur gimana tuh jadinya. Ya. Entah makhluk hidup apa gitu jadinya. Nah, maka dihasilkanlah zigot yang bersifat 2N karena hasil pertemuan dari sperma dengan ovum. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang di bentuk soal yang lain ya, bentuk soal yang lain saya nggak tahu detail CA2+ itu memang sering dipakai dalam hal komunikasi sel ya. Misalnya di konsep sel saraf ya, kalsium itu dipakai untuk proses apa namanya memicu impuls di bagian neurotransmitter gitu. Cuman detail zat yang dipakai saya belum pernah pelajari detail apakah di situ ada kalsium apa enggak ya. Ya mungkin bisa teman-teman tinjau lagi ya. Nah, kemudian ya. Ini saya kira paham ya. Jadi intinya siapa mitokondria perempuan nih. Ini kan nggak cuma satu, teman-teman. Mitokondria itu banyak ya. Jadi setiap sel memungkinkan punya banyak mitokondria. Yang paling banyak mitokondrianya siapa? Yang paling aktif melakukan pekerjaan. Maksudnya yang paling aktif butuh energi kayak sel jantung, sel otot lurik ya.
Adapun kalau sel-sel yang tidak terlalu aktif itu mitokondrianya tidak banyak gitu. Nah, jadi ketika terjadi fertilisasi tadi ya, mitokondrianya bapak yang ada di sini itu nggak ikut, ya, yang ada punyanya ibu nih semuanya nih, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya punya apa asalnya dari ibu. Ini maksudnya nih udah terbentuk apa ini zigot ya, yang sifatnya 2N. Nah, sekarang kita lihat ini tadi tentang bab sel, ya. Berkaitan dengan ini ternyata keluar di bab pewarisan sifat, ya, pewarisan sifat. Pola pewarisan kelainan disebabkan oleh kerusakan gen mitokondria adalah selalu mesti mutlak apakah dia berupa gen dominan resesif diwariskan ayah apa diwariskan ibu, maka mutlak tadi ya jelas banget soal ini adalah asalnya dari ibu, ya. 4 benar, 3-nya kita lihat 3 salah kan ya, bukan dari ayah. 3 salah maka 1 salah, yang 1 salah ada kata dominannya ya resesif jadi ikutan, maka kita jawab 4 saja delta. Analisisnya begitu. Meskipun di konsep mitokondria enggak ada ya. Sepertinya mitokondria itu dia enggak 2N, dia sifatnya haploid aja, enggak berpasangan sepertinya. Jadi enggak ada istilah dominan resesif. Istilah dominan resesif itu kalau dia sifatnya 2N, berpasangan, ya. Sifatnya berpasangan, satu dari bapak, satu dari ibu, gitu kan ya. A besar, A kecil. Rambut keriting K besar dari bapak ketemu dengan K kecil dari ibu, maka satu disebut dominan, satu disebut resesif. Tapi kalau cuma sendiri, gimana? Siapa yang mau dia kalahkan, siapa yang mengalahkan dia kan nggak ada. Maka nggak ada istilah dominan resesif di konsep mitokondria. Kenapa? Karena semuanya asal dari ibu ya, sifatnya haploid artinya dia siapa ini? Mitokondria. Keluar di SIMAK UI tahun sebelumnya ini, seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi gen pada mitokondria menginginkan istrinya menjalani tes prenatal sebelum hamil mungkin ya, untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Anda sebagai konsultan genetik akan mengatakan kepadanya bahwa kesempatan anaknya dapat memiliki kelainan tersebut sebesar berapa persen? 0? 0 apa 100? Kondisi seorang pria dengan gangguan mitokondria. Jadi yang bapaknya X, Y, E tidak bisa pakai gini ya. Karena bukan di kromosom X ya. Anggaplah 1 sperma 1 ovum ya. Nah, apa ini seorang pria dengan gangguan mitokondria. Jadi dia bilang yang sakit itu adalah bapaknya. Bapaknya misalnya mitokondrianya warna merah, ibunya mitokondria warna biru ya. Ini mitokondria, DNA mitokondria gitu ya. Maka nanti turun ke anaknya. Jadi ini tidak normal ya. Ini abnormal. Ovumnya gimana? Sperma. Jadi yang tidak normal mitokondrianya siapa? Bapaknya ya. Terus istrinya gimana? Belum tahu. Menginginkan istrinya menjalani tes prenatal untuk mengetahui kesempatan anaknya memiliki kondisi yang sama. Ibunya belum tahu. Tapi karena nggak disebutkan ya, mungkin kuatnya adalah 50-50 ibunya. Tapi dia
normal ya. Sepertinya dugaan saya ini tes prenatal itu lebih ke arah istrinya itu pembawa apa bukan gitulah ya. Karena dia secara ini tidak sakit teman-teman ya. Yang disebutkan menjalani apa ini bermasalah adalah bapaknya gitu ya. Maka ketika temu bapak dan ibunya bisa dipastikan ya anaknya itu mengikuti ibunya. Kenapa? Karena ketika terbentuk zigot ya nanti DNA yang diwariskan itu dari ibu, tidak dari bapak gitu. Ya, maka ini berapa persen kesempatan memiliki kelainan tersebut? 0%. Ya. 0%. Jadi penyakitnya itu sebenarnya kalau mitokondria itu ada beberapa ya penyakitnya, tapi biasanya fenotipnya itu muncul begitu. Jadi kan ini di soalnya udah mengatakan seorang pria dengan gangguan mitokondria yang disebabkan oleh mutasi mitokondria ya. Jadi dia udah dipastikan sakit ya, ada gejalanya begitulah. Nah, adapun istrinya ini normal, cuman nggak tahu ini normal. Jadi secara ini ya, secara Mendel yang kita pernah pelajari, ini normal apa namanya? Normal biasa apa normal pembawa gitulah. Normal apa istilahnya? Normal biasa apa normal pembawa kalimatnya. Ya, kalau secara Mendel ya kita sebutnya homozigot dominan atau heterozigot atau kebalikannya. Heterozigot atau homozigot resesif, tergantung kan nama penyakitnya itu dia penyakit dominan apa resesif gitu kan ya. Nah, jadi lebih ke arah sana ini istrinya bisa kita pastikan di sini normal, cuman tesnya lebih ke arah dia itu pembawa apa enggak gitu. Jadi kita ambil jalan yang jelas ya, yaitu 0% karena dari bapak itu nggak mungkin lah turun ke anak-anakannya. Nah, itu teman-teman ya hubungan antara apa namanya DNA mitokondria ternyata pernah juga keluar tentang apa penyakitnya. Ya betul, kalau di ibu artinya 100% mesti diturunkan. Nah, itu tadi konsep mitokondria DNA dan DNA-nya. Di soal lain ini sering banget saya lihat juga, yaitu konsep saya ingat saya belum bahas juga, meskipun ada teman yang suka nanyain juga ini ya, tentang apa konsep teori endosimbiosis. Konsep endosimbiosis. Nah, ini ada beberapa pertanyaan di sini. Sebelum ke sana coba saya jelasin ringkas ya. Saya jelasin ringkas teori endosimbiosis itu apa. Jadi dari namanya teori endosimbiosis ini terjadi simbiosis di dalam. Ya. Jadi ini menerangkan tentang asal muasal dari mitokondria dan kloroplas organisme eukariot. Itu asalnya dari mana? Ini konsep mengikuti teori evolusi, teman-teman ya. Dulunya kan hanya satu sel makhluk hidup itu kalau mengikuti teori evolusi, ketika terjadi pembentukan makhluk hidup pertama itu adalah organisme prokariot gitu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana makhluk eukariot pertama terbentuk? Bagaimana dia punya mitokondria sama kloroplas gitu ya. Maka kata mereka membuat teori itu karena terjadi simbiosis, mutualisme.
ya antara bakteri yang satu dengan yang lain. Kayak gimana kita lihat? Jadi ini adalah asal muasal dari organisme eukariot, ada nenek moyangnya kayak gini, ya. Kalau kita lihat ini udah tiba-tiba udah ada DNA-nya, entah gimana prosesnya, ini nggak masuk akal sebenarnya. Nggak, kita ikuti teori mereka aja. Ini ada membran sel, terus ada sitoplasma ini gambarnya. Nah, mereka pengen cerita bagaimana organel-organel itu terbentuk. Gitu. Ringkasnya, kata mereka, ini terjadi pelipatan ke dalam dari membran plasma. Sel nenek moyang ini melipat ke dalam ininya ya, membentuk komponen endomembran atau sistem endomembran boleh. Organel-organel bermembran dalam, termasuk nukleus dan juga RE badan Golgi ya. Kemudian proksisom, lisosom itu kan semuanya dari RE dan badan Golgi. Vakuola semuanya asalnya dari sana. Jadi yang paling pokok dicerita adalah RE karena RE ini menjadi asal muasal dari organel bermembran lainnya gitu ya. Nah, kata mereka siapa? RE dan nukleus ini asalnya dari pelipatan membran dalam. Membran sel itu melipat ke dalam, kemudian terpisah dari membran sel. Nah, itu untuk yang organel selain mitokondria dan kloroplas. Terus kata mereka untuk kloroplas dan mitokondria, ya, apa yang terjadi? Jadi nenek moyang itu tadi dimasuki oleh suatu organisme bakteri aerobik yang sifatnya aerob, ya, bisa apa namanya melakukan respirasi seluler gitu. Di dalamnya ada DNA-nya bentuknya bulat, terus dia punya ciri juga heterotrof. Belum bisa fotosintesis, nggak bisa membuat makanannya sendiri gitu. Nah, ketika dia masuk di sana, teman-teman, akhirnya kenapa dia berubah jadi mitokondria kata mereka. Apa buktinya? Ya sama-sama punya DNA, sama-sama bentuknya bulat kata mereka. Ya, dan persamaan-persamaan yang lain. Jadi mitokondria itu kata mereka asal muasalnya dari suatu bakteri yang masuk ke dalam nenek moyangnya organisme eukariot. Kemudian yang kedua, kloroplas pada tanaman dan kelompok alga ternyata asalnya dari kelompok bakteri fotosintetik, terutama adalah kelompok cyanobacteria. Nah, yang sifatnya apa? Autotrof, bisa fotosintesis, gitu ya. Dan dia punya DNA, cyanobacteria tahu punya DNA, bakteri fotosintesis punya DNA, maka kloroplas ketika dia masuk ke dalam sana dia berubah jadi kloroplas ya. Maka mereka dikatakan berasal dari si cyanobacteria kloroplas itu. Nah, itu teman-teman ringkasan tentang apa? Simbiosis endosimbiosis yang terjadi pada organisme eukariot. Nah, ini ada pembagian, ada namanya endosimbiosis pertama yang dimulai dengan mitokondria. Kenapa? Karena semua nenek moyangnya itu nanti menjadi asal muasal semua organisme eukariot, termasuk juga tanaman. Ya, kenapa kenapa mitokondria duluan, gitu ya? Karena semua makhluk hidup punya mitokondria. Adapun endosimbiosis yang kedua, ini hanya pada eukariot tertentu gitu ya. Jadi ada sebagian nanti yang eukariot itu punya mitokondria tok, artinya dia nggak mengalami endosimbiosis kedua ya. Adapun yang mengalami endosimbiosis kedua nanti akan punya kloroplas ya, dan dia masuk organisme tanaman dan alga. Ringkasnya begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dijawab teman-teman. Ini udah teman bisa jawab soalnya tadi ini. Berdasarkan teori endosimbiosis, organel eukariot merupakan organisme pionir pada prokariot non-fotosintetik adalah oke, mantap ya. Kalian bisa nangkap lah di siang-siang hari yang harusnya kita tidur. Kalian bisa mengusir ngantuk. Ya, mudah-mudahan berkah lah hari ini pelajaran kita, teman-teman ya. Bisa jawab soal besok. Ya, betul delta mitokondria karena identik dengan kata apa tadi? Non fotosintetik.
Nah, terus ini. Pernyataan yang mendukung bahwa mitokondria berasal dari sel yang menyerupai bakteri endosimbiotik adalah apa buktinya? Pertanyaan di soal ya. Apa buktinya kalau mitokondria itu asalnya dari bakteri, bukan dari membran sel yang melipat mirip dengan RE, badan Golgi dan organel yang lain gitu. Apa teorinya gitu ya? Nah, maka jawabannya adalah teman-teman lihat lagi catatan yang dulu kayaknya ada ya di slide-slide itu yang atas dulu itu, bahwasanya karena mereka punya persamaan. Apa persamaannya? Yaitu mitokondria dan bakteri sama-sama punya DNA yang sifatnya sirkuler dan juga sama-sama punya ribosom. Ya, kan saya pernah katakan DNA itu memberikan konsekuensi harus adanya ribosom. Nggak ada gunanya suatu makhluk hidup punya DNA kalau nggak ada ribosomnya. Nah, itulah kenapa virus itu nggak ada gunanya kalau dia sendiri gitu. Dia nggak bisa. Kenapa nggak punya ribosom? Ya. Tapi semua makhluk hidup harus punya ribosom sebagai konsekuensi karena dia punya DNA. Maka jawabannya yang A betul. Ya, dilihat lagi di slide entah di bab mana ya. Saya ingat saya taruh di mana ya. Mungkin di bab substansi genetik. Teman-teman buka di mana slide substansi genetik. Di situ saya rinci perbedaan DNA prokariot dan eukariot. Ada yang tambahan, ada yang utama gitu ya. Hipotesis yang menyatakan bahwa kloroplas dan mitokondria berasal dari organisme prokariot didukung oleh kenyataan bahwa mitokondria dan kloroplas itu punya apa? Ya. Oke. Ada yang merespon cepat. Bentar. Oke. Ada yang benar semua, ada yang 1-3. Kita mulai dengan pembahasan nomor 4 karena ini paling menentukan sebenarnya, ya. Nomor 4, membran lipid lapis 2, lipid bilayer, membran lipid lapis 2. Apa yang dia maksud ini, teman-teman? Membran lipid lapis 2. Jadi mitokondria itu kan punya 2 membran, membran luar, membran dalam. Gitu kan ya? Nah, setiap membrannya ini tersusun atas fosfolipid bilayer. Jadi ini membran luar, ini membran dalam. Ya. Maka nomor 4, membran lipid lapis 2. Semua membran sel itu pasti dia 2 lapis tanpa pengecualian. Lipid bilayer semua, ya. Nah, kita sebut istilah fosfolipid bilayer. Nah, gitu. Maka nomor 4 ini umum banget. Ya. Baik RE, badan Golgi dan yang lainnya itu semuanya punya membran lipid lapis 2 termasuk membran sel. Jadi ini bukan kekhasan dari siapa? Mitokondria maupun kloroplas. Bukan kekhasan. Jadi mitokondria dan kloroplas apa persamaannya? Sama-sama punya dua membran. Artinya total membrannya ada berapa? 4. Dua lapis, maaf.
Maksud saya ada 4 lapis fosfolipidnya. 2 lapis membentuk membran luar, 2 lapis yang lain membentuk membran dalam. Itu ciri khas mereka berdua persamaannya. Ya. Nah, maka pernyataan keempat salah gitu. Lagian kalaupun itu dijadikan sebagai alasan, itu juga enggak ini. Kenapa? Karena bakteri itu hanya punya 1 lapis membrannya. Jadi ketika bakteri yang masuk ini tadi, maaf tadi gambarnya ini ya. Mana tadi gambar yang itu? Jadi alasannya sebenarnya kurang kuat juga ya. Jadi si bakteri ini cuma punya 1 lapis membran. Atau hanya punya 1 membran. Kita sebut dengan istilah membran sel. Fosfolipid membran sel. Ya. Ketika dia jadi mitokondria, kok dadaan membrannya jadi 2. Asalnya membran yang satu lagi di mana? Itu yang tidak bisa terjawab, teman-teman. Ya. Karena membran sel dari bakteri mirip dengan membran selnya kita. Kenapa? Dia hanya punya 1 membran. Kecuali kalau dibahas lagi istilah gram positif sama gram negatif ya. Gram positif itu punya 1 membran di bagian dalam dari dinding, sementara pada gram negatif di luar dari dinding ada tambahan membran lagi gitu. Ya, itu pembahasannya beda lagi. Ada dindingnya masalahnya kalau itu. Maka pernyataan keempat salah tadi. Tadi itu. Ini salah. Nggak bisa jadi alasan pokoknya tentang jumlah membrannya itu. Nggak bisa. 4 salah, konsekuensinya apa? 1, 3 mutlak benar. Bentuk soal kayak gini. Kemampuan sintesis protein, kenapa? Karena dia punya DNA dan ribosom sendiri. Ya. Nomor 2, bahan genetik. Bahan genetik kita tahu apa? DNA dan RNA. Maka benar nomor 2. Mitokondria dan kloroplas sama-sama punya bahan genetiknya sendiri. Nah, itulah kenapa dia bisa melakukan sintesis proteinnya. Ya, dia punya bahan genetik sekaligus ribosom tadi. Maka soal ini kita jawab A, teman-teman. Ya, soal terakhir kaitan ini ya. Mikroorganisme protista muncul akibat adanya endosimbiosis antara. Nah, coba ingat kata kunci protista. Ini apa sih ini protista? Nama apa ini, teman-teman? Protista itu mencakup berapa? Ini protista nama apa? Dipikir kalau saya ngomong protista di kepala teman-teman, langsung apa kata kunci di kepalanya? Coba di-share yang teman-teman ingat. Protista kata kuncinya apa? Sama ketika kita ngomongin dinding sel, langsung teman ingat selulosa kalau pada tanaman, kitin pada jamur, ya. Oke, betul, kingdom. Jadi protista itu adalah salah satu dari berapa? 5 atau 6 kingdom. Dia masuk prokariot apa eukariot? Protista. Ada kingdom protista, kemudian ada kingdom monera. 1 monera, 2 protista, 3 plantae. Dikatakan jamur itu teman-teman lebih dekat dengan hewan daripada tanaman ya. Maka fungi nomor 4. Plantae dulu baru fungi, baru paling tinggi dalam konsep evolusi adalah kingdom animalia. Urut-urutannya begitu ya. Maka nomor 2 sampai 5 inilah eukariot. Protista itu adalah eukariot pertama yang dibentuk dalam konsep endosimbiosis. Jadi batasnya ini, teman-teman. Batasnya ini ya. Makhluk hidup pertama adalah monera, gitu. Kalau ditanya setelah monera siapa yang muncul dalam jalur evolusi? Apakah tanaman apa jamur? Hah? Ya, protista maksud saya. Habis monera ya protista ya. Habis itu baru tanaman, baru fungi, baru plantae gitu ya. Protista terbagi 3. Ada ingat?
Protista terbagi 3. Protista mirip jamur. Oke, langsung jamur yang diingat nih. Ya, oke, enggak. Oomycota, Oomycota sama Myxomycota, jamur air sama jamur lendir. Mixo. Misalnya gimana nih? Myxomycota sama, iya betul, mirip hewan disebut istilah protozoa. Mirip tanaman disebut istilah alga. Nah, nah, kita lagi ngomongin mitokondria ya. Semuanya tentunya punya mitokondria. Kalau yang kloroplas hanya yang mana, teman? Yang ini hanya punya mitokondria toh. Cukup mito ya. Ini juga mito. Tapi kalau alga dia punya mito sekaligus kloroplas. Kenapa? Karena dia bisa fotosintesis. Ya. Maka di soal dia bilang apa? Mikroorganisme protista. Ada 3 jenisnya nih. Bisa jadi alga, bisa jadi protozoa, bisa jadi oomycota, myxomycota. Muncul akibat adanya endosimbiosis antara apa? Kira-kira yang diinginkan soalnya yang mana, teman-teman? Kalau yang benar secara teori apa tadi? Ya. Kalau secara teori tadi simbiosis antara siapa? Nenek moyang. Nenek moyang siapa? Eukariot. Bersimbiosis dengan siapa? Nenek moyang eukariot dengan bakteri apa tadi namanya? Bakteri heterotrof. Ya, bakteri heterotrofnya ini nggak bisa nulis di sini. Ya. Plus siapa tadi yang jadi kloroplas? Dan ya, bakteri heterotrof itu aerob. Boleh. Saya lebih senang kata heterotrof ya. Plus siapa? Cyanobacteria atau bakteri fotosintetik boleh. Nah, itu kalau secara teori ini tadi gitu. Yang paling dekat dengan pilihan yang mana dari A sampai E kira-kira. Nah, ini cara teman analisis soal ketika dia keluar dari pakem pelajaran yang kita dapat di kelas gitu ya. Teman harus analisis nih kira-kira yang paling dekat dengan teorinya yang mana, karena si pembuat soal ini kurang tepat sebenarnya memilih kata itu atau pilihan ya. Ini seharusnya nggak kayak gini nih soalnya. Oke, udah ada yang kena 1 ya. Jawabannya tentong. Waduh, kemana kamu? Endosimbiosis itu apa? Ya. Jadi endosimbiosis tadi itu yang tiga-tiganya bersimbiosis ya. Bakteri masuk ke nenek moyang eukariot, berubah jadi mitokondria. Alga biru atau cyanobacteria masuk ke nenek moyang eukariot, berubah jadi kloroplas gitu. Maka benar ya. Iya, nggak apa-apa. Yang penting semangat ya. Ya. Kita teman-teman, saya tahu teman punya aktivitas yang padat juga ya. Ya silakan diatur waktunya. Nanti mungkin bisa nonton yang sebelumnya tadi ya di rekaman. Maka soal ini ya. Soal ini jawabannya yang paling dekat adalah yang pilihan yang E. Gitu. Kenapa? Ya ini prokariot primitif, inilah yang asal muasal dari nenek moyang eukariot. Kan tidak mungkin tiba-tiba muncul eukariot kan ya. Maka dia pasti organisme prokariot. Gitu kan ya. Kemudian kloroplas jadi cyanobacteria, mitokondria jadi maaf, kalimatnya kurang ini. Cyanobacteria jadi kloroplas dan bakteri heterotrof berubah jadi mitokondria. Gitu. Analisisnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Kalau nggak ditangkap ya ditanya lagi. Bisa kita tinggal sel ini udah cukup ya. Ini materi tambahan untuk sel. Yang lain teman-teman baca sendiri sisa tentang apa tuh ya. Ya udah pernah kita pelajari konsep membran sel dan konsep macam-macam organel sel.
yang saya yakin teman udah kuasai semuanya. Kita pindah ke bab lain, ya. Dulu kita udah pernah belajar rinci tentang konsep materi genetik, substansi genetik, tapi ada bagian yang saya skip karena keterbatasan waktu dulu ya. Nah, di antaranya nih. Coba kita bahas ini satu bagian semua nih berkaitan. Jadi saya kumpulin ya. Jadi ini masuk konsep ekspresi gen. Kan ngomongin materi genetik itu ada beberapa 5 subbab kalau nggak salah detail. Pertama ngomongin DNA, yang kedua ngomongin RNA, ya. Yang ketiga ngomongin konsep gen, bedanya gen dengan gen dengan DNA dan kromosom, terus ada istilah genom, gitu ya. Habis itu ngomongin konsep ekspresi gen, transkripsi dan translasi, dan ditutup dengan istilah replikasi DNA, dan itu belum pernah kita bahas sama sekali seingat saya. Dan harus kita bahas nanti ini ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini ngomongin apa? Subbab ekspresi gen atau struktur gen minimal. Sekuen DNA pada Escherichia coli ya, termasuk juga manusia, semua makhluk hidup ini. Sama teorinya. Kenapa? Dia ada daerah pada DNA yang menjadi tempat dimulainya proses transkripsi yang teman-teman kenal dengan istilah ada yang bisa jawab pertanyaannya, ini aku? Gymnospermae dan Angiospermae persamaannya banyak, ya banyak. Mereka adalah tanaman tingkat tinggi. Mereka semua tanaman darat. Kan cuma 3 tanaman ya, lumut, paku, sama spermatopita gitu. Nah, mereka udah masuk tanaman darat. Persamaannya apa? Mereka sama-sama punya polen, serbuk sari. Kalau lumut dan paku belum ada serbuk sarinya. Serbuk sari. Kemudian apa lagi itu? Mereka sama-sama punya bakal biji. Namanya ovulum. Karena sama-sama tanaman berbiji gitu ya. Cuman bedanya nanti satu berbiji terbuka, satu berbiji tertutup. Gitu. Apalagi? Banyak kalau dirinci. Nggak ada yang kena kemarin tadi. Anunya. Kelas apa gitu ya? Kelas apa yang paling mirip dengan kelas apa yang paling mirip dengan spermatopita? Kan ada 4 kelas ya, ginkgopita, Conephilopita, kemudian ada namanya Gnetopita ya, kemudian ada Cycadopita gitu ya. Maka yang paling mirip ada 2 kelompok sebenarnya. Yang dekat yaitu kelompoknya melinjo, kan mirip ya. Kalau pernah lihat tanaman melinjo ya mirip banget lah dengan tanaman ini, dengan tanaman tingkat tinggi itu tanaman spermatopita atau Angiospermae maksud saya. Dan juga bisa masuk ginkgopita gitu. Tapi kalau keluar dua-duanya di soal ya, teman-teman jawab yang melinjo, kelompoknya melinjo. Nah, itu kurang lebih kalau tanaman ya. Nah, di soal ini kita coba balik ke soal. Sekuen DNA yang memulai proses transkripsi, jawabannya betul promotor ya. Soal ini promotor. Nah, adapun kalau codon star ini adalah tempat dimulainya translasi. Tempat dimulainya translasi. Kan strukturnya ini ya. Semua gen itu tersusun atas 5 bagian. Codon star
Hafalin ya, ATG. Kalau di tingkat DNA dia ATG. Ada yang tanya istilah sense, istilah saya udah jawab di grup, maaf ya kalau saya nggak bisa langsung jawab pertanyaan. Jadi ada codon star ATG kalau di tingkatan DNA, kalau di tingkatan RNA namanya AUG, T-nya diganti U gitu ya. Itu sama-sama codon star. Cuman kalau di tingkatan DNA namanya ATG. Ini ATG sense. Ya. Kalau codon stopnya UAA, TAA, ya, kemudian TAG, TGA. Ada 3 macam codon stop ya. Nah, antara codon start dan codon stop itu ada daerah yang menyandi protein. Kita sebut istilah, mungkin ini istilah dengan istilah open reading frame kalau di soal tadi. Kemudian saya nggak salah ingat istilah ini, open reading frame. Ya, daerah frame yang kebaca. Nah, maka di belakang, di depan dari codon star ada istilah promotor, di belakang dari codon stop ada namanya terminator. Promotor dan terminator berkaitan dengan transkripsi, codon star dan codon stop berkaitan dengan translasi gitu ya. Nah, itu ringkasannya. Adapun sistem operon yang ini, maaf, ini hanya ada pada bakteri, teman-teman. Istilah operon ini yaitu beberapa gen itu punya satu promotor saja. Ya, karena kan normalnya apa, setiap gen itu punya promotor sendiri-sendiri. Ya. Sehingga dibuatnya proteinnya dibuatnya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi pada bakteri beberapa gen itu berurutan gen A, gen B, gen C hanya punya satu promotor. Jadi ketika kita membuat gen A, dia juga sekalian membuat gen B dan gen C, mentranskripsi dan mentranslasikannya barengan gitu. Nah, ya, jadi disilakan dengan operon istilah ini. Jawabannya B ya. Nah, coba kita lihat soal yang lain dulu. Jadi ini lebih ke, saya lihat ya, soal-soal di utul ini teman-teman kuasai istilah-istilah prosesnya tadi ya. Transkripsi, translasi, modifikasi, replikasi, dan apa enzim atau protein yang terlibat di sana. Nah, gitu. Misalnya ini ada contoh soal. Proses inisiasi pada sintesis protein dilakukan melalui beberapa protein dan tahapan katalisis. Katalisator yang digunakan dalam reaksi tersebut adalah nah ini kita nggak pernah rinci belajarnya, ya, nggak pernah belajar rinci. Cuman kalau pernah belajar konsep secara umum sebenarnya bisa kejawab soalnya. Jadi teman-teman pakai teknik eliminasi. Kenapa? Ada 3 enzim di sini atau ada 3 protein yang dia berperan di tahap replikasi. Ada yang tahu dari 5 ini enzim yang berperan dalam replikasi aja dia nggak muncul di konsep translasi. Ini kan pertanyaannya translasi ya. Enzim apa yang berperan dalam translasi? Jadi dari 5 enzim ada 3 yang berperan dalam replikasi. Yang mana? Pertama adalah enzim yang berperan untuk, kan ketika mau terjadi replikasi DNA kan ada double ya teman-teman ya. Double begini kan ya. 1 5 aksen ke 3 aksen. Misalnya ada A, G, C, T, A gitu ya. Nah, ini gambarnya kok jelek banget saya nulisnya. 3 aksen. Dia punya pasangan kan ya. Dia punya pasangan gini. Kebalik 5 aksen ke 3 aksen ke arah sana. A berpasangan dengan T, G dengan C, C dengan G, T dengan A dengan T gitu kan ya. Double begitu. Ketika terjadi replikasi DNA ringkas ya. Kedua untai ini terpisah. Dua untai ini terpisah. Kenapa? Dia mau jadi indukan masing-masing, mau jadi template istilahnya. Terpisah begini ya. Sehingga nanti terbentuk anakannya yang biru. Disebut istilah semi konservatif ya.
Nah, jadi muncul anakannya begini sehingga dia nanti masing-masing jadi double helix. Ini anakannya 3 aksen, 5 aksen, 5 aksen, 3 aksen gitu. Maka DNA polimerase nanti akan membaca A, jadi dia gabungkan apa? A pasangannya T, C, G, A, T gitu kan ya. Ya, terus ini dia ambil batu bata, dibaca huruf T, ambil batu bata A, G, C, maaf, T baru A. Nah, terbentuk 2 DNA nih melalui proses replikasi DNA gitu. Maka di antara tahap awal dari replikasi DNA nanti kita baca adalah double helixnya diputus menggunakan enzim namanya helikase. Ini adanya pada replikasi. Nah, termasuk juga topoisomerase ini. Ya. Berteman dengan helikase. Jadi setelah atau sebelum helikase bekerja, nanti topoisomerase itu bekerja untuk menstabilkan struktur DNA begitu. Ini juga replikasi DNA. Termasuk ligase nyambung-nyambung ini ada di enzimnya replikasi. Jadi yang berperan dalam transkripsi hanya 2, peptidil transferase atau aminoasil tRNA sintase. 2 itu, teman. Jadi ini pakai teknik eliminasi aja. Ya, betul. Saya telat baca. Maka jawaban yang mana? Ya. Jawabannya yang mana? Nah, ini kata kunci mengingatnya adalah ini, teman. Ada kata kunci di soal ini, peptidil transferase. Enzim yang berperan mentransfer, ya. Kata peptidil itu identik dengan ikatan peptida, ya. Maka dia menggabungkan asam amino yang satu dengan yang lain, ya. Menggunakan enzim ini, peptidil transferase gitu. Maka ini terjadi pada saat translasi atau sintesis protein itu udah berjalan. Padahal soal dia bilang apa? Proses inisiasi tahap awal. Ya, siapa katalisatornya itu tahap awal? Maka jawabannya yang delta. Aminoasil tRNA sintase. Jadi apa namanya ini enzim yang berperan untuk menggabungkan tRNA dengan asam amino. Ya. Jadi bayangin gimana? Ringkasnya translasi itu gambarnya. Mana kalian memudahkan kalian? Nah, ini begini. Ringkasnya translasi itu teman bayangin ya. Itu mirip orang bikin baju atau bikin rumah ya. Translasi orang bikin rumah. Nah, rumah untuk bikin rumah ada petanya. Peta atau DNA rumah itu berupa mRNA ini. mRNA ini peta. Atau DNA rumah ya. Dia yang menentukan bentuk rumahnya, asam amino yang satu dengan yang lain itu yang akan dipasang-pasangkan itu cetakannya apa namanya informasinya ada di mRNA. Disebut dengan istilah kodon. Di situ ada kode-kode lah gitu yang dibaca 33 A, G, A, C dan seterusnya gitu ya. Ini fungsinya sebagai peta gitu ya. Kemudian ada kalau orang pengen bikin rumah, maka ada tukang yang masang batu bata. Kemudian ada batu batanya dan ada tukangnya, Kalau batu batanya apa? Asam amino atau tukangnya dulu saya sebutkan. Tukangnya apa? Ribosom. Ribosom ini berperan sebagai tukang gitu lah. Ya. Ribosom itu nanti yang masang-masang batu batanya. Mana batu batanya? Batu batanya itu berupa asam amino. Ini ada banyak asam amino triptofan, lisin, leusin dan seterusnya. Mereka itu dibawa oleh, jadi bayangin ketika tukang ini mau masang asam amino, itu ada tukang khusus ya yang berperan mengoverkan asam amino ini ke ribosomnya gitu. Siapa itu? tRNA. Jadi tRNA ini nanti berperan membawa asam amino ini ke ribosom. tRNA ini tukang tambahan yang ngoperin batu bata ke ribosom, terus ribosom yang akan baca petanya itu secara langsung terus masang-masangin tadi. Ya. Maka urutannya begitu. Maka penggabungan antara tRNA dengan asam amino
Jadi tukang tambahan ini dengan asam aminonya itu tadi disatukan ya menggunakan enzim itu tadi. Apa tadi itu namanya? Aminoasil tRNA sintase, mensintesis tRNA, menggabungkan tRNA dengan asam amino yang akan dibuat tadi. Nah, adapun peptidil transferase ini ada di ribosom. Ya. Ini tukang aslinya nih yang menggabung-gabungkan asam amino tadi ya, ada di ribosom dan namanya peptidil transferase. Nah, ringkas begitu karena kalau saya cerita detail lagi panjang banget ya. Intinya kita pengenalan nama enzim ya, nama protein yang terlibat di tahapan-tahapan ekspresi gen. Maka berdasarkan informasi tadi ya, pada proses sintesis protein tidak butuh apa saja, apa semuanya, apa hanya sebagian dari 4 pilihan yang ada di soal. Oke. Analisisnya ligase 4 saja. Oke. Pertama, asam amino ini dipakai di tahap apa? Translasi. Ini juga translasi. Yang ini tadi teman udah dapatkan, ini replikasi. Nanti kita bahas rinciannya, mudah-mudahan waktunya cukup nih sampai ke sana. Kemudian RNA polimerase. Ada yang ingat fungsi RNA polimerase di tahap apa? Oke, transkripsi, betul. Nah, maka urutan sintesis protein ada 2, transkripsi dan translasi gitu ya. Maka 4 salah konsekuensinya, 1, 3 harus benar. Nah, gitu. Nah, ini kata kunci yang dipakai di soal adalah sintesis protein. Ya. Biasanya sintesis protein itu identik dengan kalimatnya gimana membuatnya. Jadi kalau secara urutan ya, sintesis protein ini sama dengan ekspresi gen. Ekspresi gen melibatkan 2 tahap dasar, transkripsi sama translasi ya. Adapun si pembuat soal menggunakan kata sintesis protein, bisa jadi juga yang dimaksud adalah translasi tok. Ya enggak? Bisa enggak? Kira-kira yang diinginkan pembuat soal, apakah sintesis protein yang dimaksud di sini adalah ekspresi gen sehingga jawabannya A, gitu kan? Atau sintesis protein yang diinginkan adalah translasi, ya. Sehingga kalau translasi tok jawabannya adalah B. Bisa ditangkap nggak? Nah, yang mana diinginkan kira-kira? Saya juga ragu. Jadi kalau saya baca soal simak ya. Kalau saya baca-baca soal simak, ya kalau pembuat soalnya sama dari tahun ke tahun ya. Ini kata sintesis protein lebih merujuk ke translasi. Ya. Misalnya ambil contoh soal ini tadi di atas. Pada inisiasi pada sintesis protein,
dilakukan melalui beberapa protein dan tahapan katalisis. Katalisator yang dimaksud adalah, maka jawabannya di sini amino asid terena sintase. Ini tahapan awal katanya dari sintesis protein. Padahal ini adalah enzim yang berperan dalam tahap translasi. Artinya di soal ini ya, ini menegaskan bahwasanya sintesis protein di mana di kata kunci untuk sintesis protein yang diinginkan ini adalah translasi. Gitu. Analisis saya ya. Saya bisa benar, saya bisa salah dalam bagian ini, tapi saya melihat kecenderungannya begitu. Cenderungannya begitu. Maka pada proses sintesis protein tidak memerlukan dua dan 4 ya. 2 dan 4 apa? Oke. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Pernyataan saya begitu ya. Kecenderungan saya bisa salah, bisa benar di bagian ini. Jadi kesepakatan pembuat soal ya ini sebenarnya. Oke, berikutnya. Bentar. Oke, mungkin biar nggak sebelum jauh banget ya. Mungkin ada yang sama sekali belum belajar ini, jadi agak ribet tuh kalau teman belum belajar, karena ini langsung detail nih ya. Saya langsung ngomongin ngomongin detailnya gitu ya. Padahal mungkin ada yang belum belajar konsep dasarnya gitu. Ringkasnya adalah pada saat terjadi ekspresi gen itu ada 2 tahapan dasar yang pasti terjadi pada semua makhluk hidup, yaitu pertama DNA atau gen atau DNA atau gen, ringkas ya, mengalami namanya transkripsi, diterjemahkan membentuk namanya mRNA. Ya, mRNA. Kemudian mRNA yang terbentuk itu mengalami tahap kedua namanya translasi. Ya, teman udah tahu yang ini ya. Sehingga terbentuklah protein atau polipeptida nih. Kalau tadi transkripsi menghasilkan mRNA, translasi menghasilkan protein. Nah, ini semua makhluk hidup pasti mengalami tahap ini tadi. Tapi pada organisme eukariot ya, setelah terjadi transkripsi ada tahapan transisi antara transkripsi dan translasi disebut tahap modifikasi pasca transkripsi. Jadi dimodifikasi mRNA yang terbentuk ini belum matang, belum aktif ya. Kalimat yang lain belum aktif atau belum matang, disebut pre-mRNA. Kapan disebut mRNA? Setelah dia mengalami modifikasi. Apa bentuk modifikasinya? Diapai ya. Dirubah maksudnya. Yaitu pertama modifikasinya adalah intron-intron. Jadi gen pada eukariot itu tidak semuanya menyandi protein. Ada bagian yang nggak menyandi, disebut dengan istilah intron yang warna ungu ini. Ya, bagian yang warna pink inilah yang menyandi protein kita. Maka ini selang-seling antara ekson, intron, ekson, intron, ekson, intron, ekson, intron gitu. Ekson. Itu urutan huruf G, C, A, T, G, 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 dan seterusnya. Ada bagian ekson, ada bagian intron gitu ya. Nah, intron ini non-coding, dia nggak menyandi protein. Maka nanti di tahap modifikasi, intronnya harus dibuang. Ya. Melalui mekanisme splicing. Jadi ada nanti protein namanya spliosom. Tadi soal mana itu ya. Jadi prosesnya namanya splicing. Nama proteinnya namanya spliosom. Nah, intronnya dibuang, eksonnya disambung, ya. Terus ditambahin di ujungnya namanya 5 aksen cap. Jadi di kepala dari mRNA ditambahin 5 aksen cap berupa basa guanin yang mengalami modifikasi huruf G ya, bukan C, A, T gitu ya. Sementara di bagian belakang ditambahi ekor, kita sebutnya istilah
3 aksen atau 3 aksen poli A. Jadi dia urutan huruf A gitu ya. Nah, 3 aksen. Nah, itu modifikasinya 2 tuh. Splicing, penghilangan intron, penyambungan ekson, terus penambahan cap sama poli A. Tujuannya apa? Ini nanti untuk nempel di ribosom. Jadi 5 aksen cap dan poli A ini nanti memudahkan dia untuk menemukan ribosomnya. Nah, habis itu terjadi translasi ya. Nah, itu tambahannya. Maka ini teman-teman ya, soal berikutnya ngomongin itu tadi. Ketika terjadi konsep transkripsi dan translasi, itu juga sekalian sel itu mengatur konsep ekspresi gennya. Jangan sampai gen itu diekspresikan terus-menerus, padahal nggak dibutuhin. Ya. Atau jangan sampai setelah transkripsi itu terjadi kesalahan, mRNA yang dihasilkan bermasalah, maka jangan sampai jadi protein yang gagal, protein yang salah begitu ya. Maka nanti dikontrol di situ, mRNA yang jelek misalnya itu dipotong atau dibuang gitu. Atau misalnya udah selesai dipakai mRNA-nya, itu dipotong atau dibuang karena udah cukup gitu. Misalnya teman pengen bikin hormon insulin ya. Ketika kadar gula darah tinggi banget, maka dihasilkan hormon insulin. Maka sel-sel pankreas membuat hormon insulin. Tapi ketika kadar gula darah rendah, ya, maksudnya ketika kadar gula darahnya jadi normal misalnya, ya, insulinnya diturunkan perannya atau jumlahnya begitu. Maka ekspresinya dihentikan. Caranya gimana? mRNA yang udah dibuat tadi dihancurkan. Jangan sampai mRNA yang dibuat tadi dari gen insulin ya dirubah jadi transkripsi jadi mRNA. Ini ada terus. Kalau dia ada terus, nanti insulinnya dibuat terus, ya. Nanti kadar gula darah kita malah jadi rendah terus tuh ya. Ini menurunkan kadar gula darah. Maka di antara kontrolnya adalah mRNA-nya dihancurkan, didegradasi, gitu. Maka di konsep ekspresi gen ini ada istilah kontrol ya. Maka dikontrol tuh ketepatan dan kecepatan ekspresi gen ini maksudnya kontrol ya. Dikontrol ekspresi gennya. Ya, tidak dikendalikan pada tahap apa gitu. Nah, tidak dikendalikan di tahap apa? Ya enggak, RNA polimerase itu hanya ditranskripsi ya. Hanya ditranskripsi. Jadi hafalin juga nama enzim. Nama enzim dan apa ini. Jadi kalau transkripsi itu yang saya hafalin juga cuman 2 yang saya hafalin yang berperan dalam proses transkripsi ya. Selain apa tadi DNA sebagai template itu ada 2, ada namanya protein faktor transkripsi sama ada namanya enzim RNA polimerase. Sorry nyampur nih. Ya. Protein faktor transkripsi sama RNA polimerase. Protein faktor transkripsi inilah yang menempelkan RNA polimerase ke promotor gitu. Jadi RNA polimerase nggak kerja sendiri gitu ya. Dia ada partner berupa protein tertentu yang nanti akan menempelkan dia ke promotor tadi sehingga transkripsi bisa dimulai. 2 protein itu yang pokok kalau transkripsi. Kalau translasi apa aja ya. Nah, tadi udah kita sebutkan beberapa ya. Ribosom, amino asil transferase, kemudian tadi butuh batu bata berupa asam amino plus itunya ya. Terenanya, template ya, itu tadi dan seterusnya. Maka ini konsep ekspresi gen. Ketepatan dan ekspresi suatu gen tidak dikendalikan pada tahap ini jelas banget. Karena hanya satu yang tidak berkaitan dengan istilah ekspresi gen. Dia tahap yang lain dan di luar ekspresi gen. Ekspresi gen minimal ada 2. Ya, minimal ada 2. Siapa itu? Transkripsi dan translasi minimal. Gitu kan ya. Tapi ada yang lain juga kecuali benar. Ian benar yaitu replikasi DNA. Ini proses terpisah. Proses terpisah dia. Ini kan ya. Di mana ya ada itu? Oh ini. Di sini ya. Ini nanti sekalian jawab soalnya. Nah ini kan
proses ekspresi gen cuma melibatkan 2 tahap dasar. Maaf, ini tadi nih. Transkripsi sama translasi gitu kan. Ekspresi gen itu gen diekspresikan, ya. Di DNA ini terdapat informasi tentang suatu protein. Teman-teman pengen bikin mata misalnya. Maka informasi tentang mata kita ada di DNA. Untuk membentuk mata, satu mata itu melibatkan 2 tahapan. Tahapan pertama namanya transkripsi, membentuk RNA. Tahapan kedua namanya translasi, membentuk protein berupa mata tadi. Ya. Adapun replikasi ini itu proses untuk penggandaan DNA. Kapan ini terjadi? Ya, bayangin tuh, ini ada sel ya. Jadi bayangin di sel tubuh kita ada sel mata, sel kaki, sel perut, sel pankreas. Kenapa setiap sel itu punya genom yang sama, punya DNA yang sama? Di mata kita ada gen yang menyandi insulin, di kaki kita ada juga gen yang menyandi insulin. Di perut kita ada yang menyandi enzim contohnya amilase misalnya. Semua tempat itu punya gen yang sama, pokoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi ekspresi gennya tergantung sel itu terletak di jaringan apa atau dia berfungsi di jaringan apa gitu. Ya. Maka sel mata dia punya gen insulin, tidak mungkin menghasilkan insulin. Transkripsi dan translasi untuk gen insulin hanya terjadi di sel pankreas. Gitu. Nah, jadi ekspresi gen ini tergantung selnya itu tadi, dia berperannya atau menyusunnya jaringan apa gitu ya, transkripsi dan translasi. Adapun replikasi ini terjadi pada sel apa? Semua sel melakukan replikasi apa enggak? Jawabannya enggak. Hanya sel yang aktif membelah. Ketika sel itu membelah dari 1 jadi 2, maka dia menggandakan DNA-nya. Ya. Kalau transkripsi dan translasi memungkinkan terjadi pada semua sel tanpa pengecualian, semuanya pasti melakukan transkripsi translasi. Tapi replikasi ini hanya terjadi pada sel yang aktif membelah. Kalau selnya diam melakukan kerjanya sendiri, udah terdiferensiasi lah begitu ya. Jadi epitel, otot, ikat saraf secara umum udah nggak membelah gitu ya. Adanya pada sel meristem pada tanaman atau sel punca atau stem cell kalau pada manusia istilahnya. Maka replikasi itu nggak ada di konsep ekspresi gen. Ya, maka yang lain benar. Degradasi mRNA yang tadi saya sebutkan ya, kemudian juga splicing RNA ini bagian dari kontrol ekspresi gen, teman-teman. Jadi kontrol ekspresi gen, ini regulasi ekspresi gen itu terjadi di antaranya ada di sini di tahapan DNA modification. Jadi di tahapan DNA itu udah ada kontrol ekspresi gen. Kemudian di tahapan transkripsi ada juga. Di tahapan setelah post transkripsi artinya modifikasi ya. Setelah dimodif itu juga bisa terjadi kontrol di sana. Kemudian dikontrol di tahapan translasi ya, dan dikontrol juga di tahap setelah terbentuk proteinnya. Kalau proteinnya jelek ya udah dihancurin gitu. Nah, ini ya. Ini beberapa kontrol yang disebutkan di sini. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksud kontrol ya. Ini udah kejawab semua ya. Waktu kita tinggal 8 menit nih. Ini saya skip aja ya. Kalau ini ringkas, pengeditan RNA dalam suatu jaringan yang berbeda bertujuan untuk ya pengeditan RNA. Jadi pengeditan RNA ini cuma satu istilah, modifikasi pasca transkripsi tadi. Yang ada 2 istilah teman-teman tadi ya. Ada penambahan ujung-ujung itu terus penghilangan intron gitu. Yang paling dekat bertujuan untuk apa ini? Meningkatkan keragaman genetik yang efektif. Apakah dengan mengubah RNA akan meningkatkan keragaman genetik? Ya enggak. Meningkatkan keragaman genetik adalah dengan mengedit DNA, bukan RNA kan. Jadi harus terjadi mutasinya pada DNA, jangan pada RNA.
Memperbaiki kerusakan DNA, ya nggak bisa. Kalau mau memperbaiki kerusakan DNA, dilakukan perbaikan di DNA. Proofreadingnya istilahnya di DNA gitu ya. Jadi ada enzim khusus yang berperan untuk mengenali kalau DNA-nya itu error gitu. Memberikan aktivitas katalitik pada RNA. Enggak juga ya. Jadi RNA itu secara umum tidak punya aktivitas katalitik. Katalitik itu fungsi dasar dari enzim. Tapi ada memang jenis RNA yang mampu, tapi umumnya enggak gitu ya. Proofreading RNA yang baru disintesis. Proofreading itu maksudnya dia akan baca kalau kemungkinan ada RNA yang bermasalah ya, urutannya bermasalah maka mungkin diperbaiki. Jawabannya salah. Kenapa? Istilah proofread itu hanya ada pada tingkatan DNA. Jadi DNA itu yang setelah terjadi replikasi DNA, nanti ada enzim yang membaca kalau ada error ketika terjadi replikasi DNA, baru nanti dia perbaiki. Istilahnya proofreading. Makanya juga salah, maka jawabannya yang E. Gitu soalnya. Oke, kita waktu penghujung ya. Kita manfaatkan untuk belajar ringkas tentang replikasi DNA. Perbanyakan DNA, teman-teman. Ini soalnya mudah banget ya. Meskipun teman-teman nggak bisa belum tahu rincian jawaban. Kadang kan kita nggak belajar detail. Tapi ketika kita udah pelajari semua konsep dasar, meskipun nggak mendetail, itu cukuplah kita jawab soal. Misalnya ini contoh soal nih. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi. Tadi udah ada beberapa nama ya. Tinggal pakai teknik eliminasi. Kalau dapat soal kayak gini. Ada yang bisa mengeliminasi yang mana salah. Kenapa? Karena dia adalah berperan dalam DNA replikasi. Iya, langsung aja dia nih. Oke, to the point. Jawabannya yang delta. Transkriptase. Kenapa? Karena dia berperan bagian dari transkripsi balik pada virus. Benar banget. Reverse transcriptase ya. Maka helikase ya. Ini berperan dalam replikasi. Nanti kita lihat ringkasan pembahasannya, dan tak polimerase ini sama aja. Polimerase ini sama persis ya. Cuman kalau tak ini khusus pada bakteri Thermophilus aquaticus namanya. Itu bakteri yang dipakai enzimnya di PCR. Ini terkenal banget, dimanfaatkan di konsep PCR. Jadi lupa tuh namanya, tadi udah ingat kok lupa jadi. Apa tadi tak tuh? Lupa lagi teman-teman. Thermophilus ya, Thermophilus aquaticus. Oke. Maka jawabannya delta. Maka berdasarkan informasi tadi, ini ada soal gampang banget, udah bisa kejawab nih. Proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transcriptase. Sebab hanya bakteri yang dapat mensintesis enzim reverse transcriptase atau transkriptase balik. Mana ayo? Benar salah, benar-benar berhubungan. Ya, benar. Benar, Alifa. Ya, kalau yang bawah jelas banget ya. Yang bawah ini salah besar. Kenapa? Karena harusnya bukan bakteri yang punya enzim reverse transcriptase, tapi yang punya tadi namanya retrovirus. Dari semua virus, kan virus macam-macam ya. Virus itu macam-macam.
kelompok virus yang punya enzim reverse transkriptase disebut dengan istilah retrovirus. Gitu. Jadi dia bisa mengubah RNA jadi DNA. Gitu. Jadi dia ini adalah virus, sejatinya adalah virus RNA. Ya. Jadi retrovirus itu virus RNA. Ketika dia masuk ke inang, ke sel manusia misalnya, maka nanti RNA-nya itu dirubah jadi DNA melalui proses transkripsi balik namanya. RNA-nya dia rubah jadi DNA, gitu ya, melalui proses transkripsi balik, reverse transcriptase ini namanya, reverse transcriptation, ya, menggunakan itu tadi. Baru DNA-nya bergabung dengan DNA inang. Misalnya apa? Virus HIV itu sering kita sebutkan, ya. Maka ini contoh virus, ini mungkin virus HIV kali ya. Ini retrovirus ya. Dia punya enzim reverse transcriptase di dalamnya. Dia bawa gitu. Di dalam kapsidnya, ya, itu ada enzimnya udah dia bawa kemana-mana. Ketika dia masuk ke inang nanti, enzim transkriptase balik ini akan mengubah RNA-nya dia, materi genetiknya dia, berupa RNA di sini, menjadi DNA. Nah, kemudian DNA ini bergabung dengan DNA-nya inang. Masuk namanya tahap lisogenik, kan ada litik, ada lisogenik ya, maka bergabung dengan DNA inang. Nah, maka bukan bakteri yang punya ini. Kalau bakteri ya, yang khas di dia apa? Kalau bakteri nama enzimnya itu enzim yang bisa memotong-motong virus, bukan enzim reverse transcriptase. Ada yang ingat nama enzim yang bisa dipakai untuk memotong-motong DNA dari virus yang orang bioteknologi pakai untuk memotong-motong plasmid? Tinggi banget bahasanya. William ini, CRISPR itu benar juga ya. Kalau yang teknologi terbaru yang CRISPR itu. Tapi di soal mandiri simak saya nggak tahu, belum pernah keluar karena ini teknologi baru ya. Kalau yang pernah keluar mungkin namanya enzim endonuklease restriksi, betul. Nah ini pernah kita bahas kayaknya. Ketika ada virus DNA masuk ya, maka nanti enzim nukleasenya dia akan memotong-motong ini DNA-nya virus. Kenapa DNA dia nggak dipotong? Karena DNA-nya dia tandai pakai CH3. DNA-nya dia dikasih gugus metil ya, menggunakan enzim metilase namanya, sehingga gugus metil ini akan mencegah enzim nuklease sehingga dia nggak motong DNA-nya sendiri gitu ya. Sehingga yang terpotong hanya DNA yang nggak ada metilnya. Siapa itu? DNA-nya virus yang masuk. Nah, virus yang menyerang bakteri ini disebut istilah bakteriofage. Ya, maka yang punya enzim restriksi bukan bakteriofage, siapa? Bakteri. Ya, bakteri yang punya enzim itu. Maka pernyataan yang bawah ini salah. Proses replikasi DNA dari RNA dapat dilakukan dengan menggunakan enzim reverse transcriptase. Nah, proses RNA jadi DNA itu tidak dikenal dengan istilah replikasi, ya, dikenal dengan istilah transkripsi balik. Nah, maka bukan ya, ini pernyataan yang ini salah. Maka dijawabnya salah-salah, error. Nah, gitu ya. Ini enggak sempat nih saya baca ya, saya baca. Nanti teman baca sendiri lagi ya. Intinya tuh ada beberapa protein yang dipakai dalam, saya mungkin 1 menit ya, 1 menit untuk replikasinya. Ada beberapa enzim atau protein yang dipakai dalam proses replikasi DNA. Ringkasnya adalah replikasi DNA itu dimulai dengan double helixnya dipisah begini, ya. Ringkas menggunakan enzim namanya helikase tadi. Yang di sini, enzim unwind nih nomor 1, double helixnya, ya. Kemudian setelah setelah dipotong double helixnya, nanti ada protein lain yang menstabilkan DNA yang udah terpisah tadi, namanya tadi topoisomerase. Yang tadi helikase. Ya. Kemudian ada protein lain yang mencegah agar di sini nggak ada ya. Yang ada aja saya sebutkan ringkas.
Kemudian ada enzim yang berperan untuk membuat primer, disebut primase. Di sini ada nggak? Primase. Oh ini, kalau di sini ada. Jadi ini bagian ketika dibentuk DNA, batu bata pertamanya disebut primer, gitu. Maka ada enzim khas, ada tukang batu khas yang berperan untuk meletakkan batu bata pertama, gitu ya. Namanya primase enzimnya itu. Nah, habis itu nanti dipanjangkanlah menggunakan enzim namanya DNA polimerase 3. Inilah enzim utama, teman-teman ya. Ini enzim utama yang berperan untuk membentuk DNA. Nah, gitu. Nah, habis itu nanti ini ada istilah lagging strand dan leading strand ya. Leading strand ini yang dia untainya mengikuti arah garpu replikasi sehingga sintesis DNA-nya itu berjalan terus-menerus, kontinu istilahnya. Tapi yang satu itu berlawanan dengan arah pembukaan garpu replikasi ya. Sehingga dia terbuka sedikit demi sedikit membentuk namanya fragmen Okazaki gitu. Nah, fragmen-fragmen ini nanti harus disambungkan menggunakan enzim ligase ya. Enzim yang lain namanya DNA polimerase 1 ini berperan untuk menghilangkan primer. Yang tadi batu bata pertama itu kenapa? Karena primer ini berupa RNA. Dia harus diganti dengan DNA, maka DNA polimerase itu menghilangkan dia sekaligus membuat DNA-nya gitu. Nah, itu ringkasannya nama-nama enzim utama yang yang berperan dalam proses replikasi DNA. Itu nggak cukup waktunya. Ada pertanyaan sampai sini ya sebelum kita tutup? Atau nanti di grup ya, silahkan dikembangkan diskusinya di sana. Karena waktunya habis ya. Saya kira itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ya, minta maaf ya, saya soalnya jam 4 itu saya ada tugas di mana agak jauh dari sini, jadi saya harus segera gitu ya menyelesaikan kelas ini ya. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkanlah ujiannya besok, tetap semangat belajarnya ya, dan semoga teman-teman semua bisa kuliah semuanya lah di tahun ini ya, di jurusan yang teman-teman mimpikan semuanya. Sukses ke depannya teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada selama ini salah kata di dalam kelas, ada yang menyinggung ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.